dan sebagai wadah membentuk dan mendidik manusia-manusia yang berguna untuk kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, berbudi pekerti luhur, serta berguna untuk membangun negara. Negara yang kokoh teguh selalu dilatar belakangi oleh keadaan dan situasi kondisi dari keluarga-keluarga yang juga kokoh teguh. Jadi negara kita, bangsa dan negara Indonesia akan makmur, akan kokoh apabila keluarga-keluarga yang adalah sebuah komunitas masyarakat hidup sejahtera. Di dalamnya ada timbal balik apa yang diberikan negara dan apa yang diberikan oleh keluarga sebagai masyarakat untuk membangun kehidupan bersama di dalamnya. Nah, saudara-saudara, pada saat Yosua menyampaikan pidato perpisahannya dengan bangsa Israel, maka di situ ia menyatakan komitmen dirinya beserta keluarganya, yang mana mereka hanya akan menyembah Allah Yahweh. Dari kata Tuhan besar semua, kami akan beribadah kepada Tuhan, Sang Penyelamat Israel. Nah, mengapa Yosua menyampaikan hal ini dengan penekanan komitmen yang kuat? Sebab Yosua tahu bahwa bangsa itu akan menuju ke tanah wilayah kepunyaan mereka yang telah dibagi-bagi menurut suku Israel yang berjumlah 12. Tapi khusus suku Yusuf dibagi 2. Tidak ada dalam peta Alkitab tertulis suku Yusuf, tapi yang ada adalah suku Efraim dan Manasye. Bangsa Israel telah mengakhiri pengembaraan mereka di padang gurun. Mereka sudah tiba di negeri perjanjian. Dan mereka akan membangun kehidupan mereka sendiri. Membentuk sebuah komunitas yang lebih tertata dan terstruktur. Nah, ketika mereka akan memulai kehidupan baru di situ dan menikmati kesejahteraan di masa depan, mereka harus mengingat kepada Tuhan. Sebelum mereka membentuk sebuah kehidupan negara dan bangsa yang menyatu, mereka harus ingat kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Jangan sampai mereka menyembah ilah-ilah asing yang justru menghantar kebinasaan kepada mereka. Singkatnya adalah bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup mereka untuk menjadikan mereka sebuah bangsa dan negara yang kuat, yang secara iman memberikan teladan tentang takut akan Tuhan, menyembah hanya kepada satu Allah, Allah Yahweh, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Karenanya di sini pidato itu memberikan sebuah pesan supaya mereka mau memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan dan juga memiliki sebuah landasan yang kokoh, yang teguh di dalam Allah, di dalam Tuhan yang telah menjadi penyelamat mereka selama berada dalam perbudakan di Mesir, pengembaraan di gurun, sampai penaklukan tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara, sebagai pemimpin politik dan spiritual atas bangsa Israel, Yosua si pengganti Musa ini memberikan teladan iman kepada mereka, yaitu melalui ketetapan hatinya. Kepada siapa ia dan seisi rumahnya akan beribadah. Sekilas perkataan Yosua dan pernyataan komitmennya ini tampak bernada paksa, ya. Kalau kita lihat dalam frasa di ayatnya yang ke-15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Pilihlah. Ada sebuah penekanan, ada sebuah dorongan untuk mereka melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang pantas.
Mereka harus menetapkan hati. Siapa yang akan mereka ikuti? Siapa yang akan mereka sembah? Siapa yang akan mereka puji? Siapa yang akan selalu menjadi pemimpin terdepan dalam hidup mereka? Yosua mengingatkan, ada kewajiban untuk itu. Umat harus ingat kepada Tuhan karena segala perbuatan yang ajaib dan kemurahan hatinya yang selalu terjadi dalam hidup mereka. Bukankah Tuhan sudah menolong mereka dalam melewati badai kehidupan? Bahkan maut ketika berada di seberang Laut Merah. Saat itu mereka terjepit. Di depan sana lautan Teberau. Di belakang sana kejaran Firaun dan tentaranya yang gagah perkasa. Pilihan mereka hanya satu pada waktu itu. Maju ke depan bersama dengan Tuhan walaupun tampaknya gelap, suram, tidak ada kejelasan. Tapi ketika Tuhan menyuruh Musa, angkatlah tanganmu. Musa mengangkat tangan dan tongkatnya. Maka jalan yang tampaknya lautan menjadi dataran yang kering. Sehingga mereka lolos dari kejaran Firaun. Mereka selamat. Bukan dengan cara mereka, bukan dengan apa yang mereka pikirkan. Tapi dengan cara Tuhan. Dan apa yang Tuhan persiapkan buat mereka. Disinilah makanya Yosua memberikan sebuah penegasan yang tampaknya mungkin memaksa. Tetapi memang haruslah demikian. Mereka tidak boleh menduakan hatinya antara Allah dan ilah-ilah lain. Mereka harus menyembahnya kepada satu Allah yang hidup. Jangan mereka membiarkan diri menyimpang ke jalan kebinasaan. Karena kalau menoleh ke belakang, melihat ilah-ilah lain dan menyembahnya, pasti binasa. Dan Allah sudah menunjukkan hal itu ketika Musa berada di Gunung Sinai selama 40 hari dan mereka membuat patung lembu emas, menyuruh Harun untuk membuat sesembahan dan mereka binasa. Di sini Yosua mengangkat dua hal yang paling utama dalam pidato perpisahannya dengan bangsa Israel. Dalam hal mengikuti jalan Tuhan, jalan yang memberi keselamatan. Yang pertama ada dasarnya. Mengapa mereka harus memilih Tuhan? Mengenai perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau, itulah yang menjadi landasannya. Allah membebaskan mereka dari tangan Firaun dengan berbagai mujizat. Allah menyertai mereka dalam pengembaraan di gurun dengan aneka tanda ajaib. Mereka tidak kekurangan dalam hal pangan yang menjadi kelangsungan hidup manusia. Tuhan pelihara mereka selama 40 tahun. Tidak kelaparan, tidak sengsara. Mereka dijaga oleh Tuhan. Dengan Tuhan mengirimkan awan, tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Mereka semua terpelihara karena itu merupakan janji Tuhan. Mereka akan menuju ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Hal yang kedua dalam pidato ini, Yosua menyampaikan apa yang Allah persiapkan untuk masa depan mereka di negeri itu. Bahwa Allah akan memberikan kesejahteraan. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Yang sampai saat ini kalau Bapak Ibu pergi ke Palestina sana, di Israel sana, ya, sebuah tempat yang subur. Sementara di wilayah sebagian Mesir, tanah yang kering dan tandus berbatu-batu. Tapi di tanah perjanjian terdapat banyak pohon yang subur. Sehingga menjadi makanan yang baik untuk ternak, menghasilkan susu. Dan madu di sini bukan madu lebah, tetapi madu dari pohon kurma. Yang artinya tumbuh-tumbuhan subur
memberikan kelangsungan hidup buat Israel, umat kepunyaannya. Kemudian juga Tuhan memberikan kesejahteraan berupa keluasan wilayah kediaman. Mereka ditakuti, disegani bangsa-bangsa di situ. Bukan karena Israel hebat, tapi karena Allah Yahweh yang hebat. Karena bangsa yang kecil itu, bangsa yang tidak punya apa-apa, perlengkapan perang yang tidak lengkap, tapi bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Kota Yeriko tumbang dan mereka bisa menduduki wilayah itu. Jadi landasannya di sini yang kedua adalah di masa yang akan datang Tuhan sedang bekerja dan sedang mempersiapkan hari depan yang penuh harapan, sukacita dan damai sejahtera. Karenanya di sini bangsa Israel dituntut untuk taat, setia, melakukan firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Takut akan Dia dan bertanggung jawab penuh untuk membangun kehidupan yang beribadah pada Tuhan. Beribadah, itulah yang kita lakukan setiap saat. Ibadah secara seremonial atau ritual sebagaimana yang kita jalani saat ini. Dan ibadah secara aktual. Ibadah yang kita lakukan lewat perilaku kehidupan kita sehari-hari. Yang lebih banyak, durasinya lebih panjang dan lebih kompleks persoalannya. Kalau dalam gereja kita hanya duduk mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan Dia, mengikuti tata aturan dan liturgi yang sudah disiapkan. Paling lama 2 jam. Tapi dari 24 jam keseluruhan hidup kita, 22 jam itulah hidup beribadah kita kepada Tuhan. Dan hendaknya di sini diminta tulus ikhlas. Jadi kita beribadah kepada Tuhan sebagaimana yang kita lakukan saat ini, hendaknya tulus ikhlas. Kita melakukannya karena kita mengingat perbuatan Tuhan. Dan kita percaya berharap bahwa ada Tuhan yang selalu bekerja untuk masa depan kita. Kata ibadah dalam bahasa Ibrani avoda dan bahasa Yunani menggunakan kata latria. Artinya mengabdi, merendahkan diri seperti meniarap di hadapan Tuhan. Ya, meniarap, jadi meletakkan diri kita itu sama sejajar dengan tanah. Karena Tuhan itu maha tinggi, maha kuasa, maha kudus dan mulia. Jadi dalam beribadah kita merendahkan diri kita, berbakti dan melayani Dia yang lebih tinggi, lebih berkuasa daripada kita. Nah, kalau di sini komitmen Yosua sudah jelas dan sudah tetap. Tidak beribadah kepada yang lain dan berlaku bagi seisi orang yang tinggal dalam rumahnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan menjadi seperti Yosua yang memiliki komitmen pada hari ini, sejak sekarang ini, saya dan seisi rumah saya akan beribadah hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Pilihannya ada pada kita. Siapa yang mau kita pilih? Jalan mana yang akan kita lalui? Semua kepada kita. Yang artinya komitmen ini bukan hanya sekedar perkataan dan perasaan. Mau mengikut Tuhan, berkata-kata saya mengikut Yesus. Tapi dalam kehidupan tidak ada sikap tulus ikhlas. Kata surat Yakobus, iman tanpa perbuatan mati, sia-sia. Mengikut Tuhan bukan perkataan saja, tapi mengikut Tuhan harus disempurnakan dengan perbuatan-perbuatan kita. Yang tulus ikhlas mengikut Dia, yang taat, yang percaya walaupun banyak tantangan dihadapi, mau tetap percaya pada Tuhan. Walaupun tampaknya berat menjalani hidup ini, percaya bahwa takut akan Tuhan akan memberikan keselamatan.
Firman Tuhan berpesan buat kita semua. Dan khusus dalam sebuah keluarga, pimpinan dalam keluarga adalah ayah atau suami. Di sini wajib menjadi orang yang membawa keluarganya datang melayani Tuhan. Dalam sikap, takut akan Dia, dalam hati, komitmen yang tulus, ikhlas. Seorang ayah suami memiliki tanggung jawab untuk menjadi orang terdepan yang memberikan teladan kepada anak-anaknya, kepada seisi keluarganya, pada istri pasangan hidupnya, menyembah pada Tuhan Allah. Walaupun tampaknya berat karena pergumulan, tapi hanya kepada satu Tuhan. Jangan karena ada persoalan, sakit penyakit, kegagalan, tidak beruntung, lalu mulai hati menyimpang kepada jalan yang lain. Jangan sampai itu terpikirkan dalam diri kita, apalagi terucap mengajak anggota keluarga dan melakukannya. Itu membawa kebinasaan dalam hidup kita dan keluarga kita. Sekiranya di antara kita juga menjadi orang tua tunggal, maka kita sebagai ibu, sebagai istri, kita tetap harus menjadi orang yang memimpin dalam hal iman dan dalam hal perbuatan untuk tetap mengikut Tuhan Yesus. Walaupun rintangan yang dihadapi dan dialami bukanlah rintangan yang mudah, tapi bersama dengan Tuhan ada banyak keajaiban yang akan Tuhan nyatakan, yang membuat kita selalu takjub dan heran betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa besarnya kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita lewat firman Tuhan ini memulai dari diri kita sendiri dan juga dari keluarga kita, lalu kepada orang banyak di sekitar kita. Kita mulai dari diri kita menjadi pemimpin yang memberikan teladan dari sisi iman, percaya pada kekuatan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, dan jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dengan begitu, kita sebagai pemimpin akan membawa banyak orang datang berjumpa dengan Tuhan dan menemukan anugerah keselamatannya. Teladan iman dan didikan dalam takut akan Tuhan hendaknya menjadi kewajiban yang mewarnai setiap kita, anggota keluarga dalam rumah tangga Kristen. Keluarga yang mampu bertahan melewati berbagai topan pencobaan dan badai kehidupan berarti adalah keluarga yang menerapkan sikap hidup takut akan Dia, beribadah sungguh-sungguh, percaya pada kuasa-Nya setiap saat. Keluarga yang bisa membangun negeri sejahtera, aman dan sentosa adalah keluarga yang selalu bersandar pada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan Yesus setiap saat, yang menuntun kita dan membimbing kita pada kebenaran. Mari kita jadikan keluarga rumah tangga kita sebagai gereja rumah, atau dalam bahasa Latinnya Ecclesia Domestica, yang memiliki ciri-ciri hidup dalam persekutuan kasih. Selalu bercerita tentang kasih dan kemuliaan Tuhan Yesus antara suami istri, orang tua dengan anak-anak. Keluarga yang selalu rindu melayani Tuhan dan sesama dalam kasih dan sukacita. Ecclesia Domestica, gereja rumah, adalah digambarkan dengan keluarga yang gemar mendengarkan firman Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Selalu menaikkan puji-pujian dan doa kepadanya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.